Halo Sobat News, kembali lagi bersama saya Novali di Pamungkas di berita hari ini. SDGs Desa adalah upaya terpadu untuk membangun ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, dan tata kelola masyarakat di tingkat desa. SDGs Desa telah berkontribusi sebesar 74% terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Angka 70% tersebut diperoleh berdasarkan aspek kewilayahan dan aspek kewarganegaraan. Tujuan SDGs Desa diturunkan dari tujuan SDGs Nasional menjadi 18 bidang fokus pembangunan, salah satunya yaitu tujuan 9 mengenai infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. Untuk itu, tim New News mengunjungi salah satu desa di Kecamatan Sukaraja, Bogor, yaitu Desa Pasir Jambu untuk mengetahui bagaimana infrastruktur di desa tersebut. Selamat siang Sobat News. Jadi kami sedang berada di Kecamatan Sukaraja, tepatnya pada Desa Pasir Jambu. Jadi kami ingin mengetahui apa saja infrastruktur dan inovasi yang sedang berjalan di desa ini. Desa Pasir Jambu menjadi salah satu desa yang tengah melakukan proses mencapai tujuan 9 SDGs desa tersebut. Berdasarkan data mendesa.go.id menunjukkan skor tujuan 9 SDGs Desa Pasir Jambu hanya mencapai 0,06%. Di sisi lain, Desa Pasir Jambu tengah mengembangkan infrastruktur desa dalam mencapai target, seperti pengaspalan jalan dan pembangunan posyandu. Untuk lebih jelasnya, kami mewawancarai Muhammad Jaini selaku Sekretaris Desa Pasir Jambu. Bagaimana sih infrastruktur pada Desa Pasir Jambu? Infrastruktur pada Desa Pasir Jambu ya berjalan dengan baik kan, dan dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Ada apa saja sih infrastruktur pada Desa Pasir Jambu? Infrastruktur desa ya terdiri dari pembangunan jalan, ya baik jalan setapak, jalan lingkungan, termasuk ya TPT. TPT itu tembok penahan tanah. Jadi untuk mencegah longsor dan untuk mencegah dari tempatnya air masuk ke lingkungan warga kan gitu. Ya itu jadi kan sebetulnya kan TPT-nya ada yang sudah dibangun, tapi karena sekarang kan musim hujan ya, terus cuacanya kan tidak menentu, terus hujannya juga intensitasnya tinggi, ya TPT yang sudah ada ya longsor. Tapi insya Allah tahun ini juga yang longsor, yang ambrol akan dibangun oleh dinas terkait. Tapi kalau pembangunan dari desa yang dari APBD ya sudah dan akan kita laksanakan sampai nanti pas akhir tahun kan itu. Mungkin apa sih yang dibutuhkan oleh Desa Pasir Jambu ini untuk meningkatkan ekonominya, semacam infrastrukturnya? Yaitu jalan dan jembatan baik juga, masyarakat mobilitasnya kan bisa lah dalam rangka meningkatkan usahanya kan itu. Karena kan di kita itu ada yang berusaha ya di bidang baik itu ikan, ada yang lele atau mie atau apalah yang sejenis yang harus dikirim keluar desa kan itu. Otomatis berarti kan karena harus dikirim keluar desa berarti infrastruktur jalannya harus memadai kan itu. Jadi itu mungkin. Infrastruktur yang lagi berjalan di sini mungkin. Kalau infrastruktur yang sedang dan sudah ya ada TPT kita sudah laksanakan. Kebetulan kan memang baru satu kegiatan terus peningkatan jalan desa ya. Berarti kalau peningkatan berarti kan jalan yang sudah ada dibagusan lagi kan. Peningkatan berarti atau jalan desa yang sedang dilaksanakan kan itu. Berdasarkan wawancara tersebut, beliau mengatakan pentingnya infrastruktur yang sedang berjalan, yaitu penyempurnaan jalan desa diperlukan untuk mendukung ekonomi masyarakat sesuai dengan tujuan 9 SDGs desa untuk mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, handal, berkelanjutan, dan tangguh dengan fokus pada akses yang terjangkau. Hal ini juga dikatakan oleh Ahmad Ghazali selaku Kepala Perencanaan Desa. Menurut Bapak, seberapa penting sih SDGs infrastruktur ini dalam pembangunan desa, khususnya di Desa Pasir Jambu ini?
Menurut saya sangat penting ya untuk peningkatan perekonomian masyarakat, infrastruktur jalan dan memudahkan akses perekonomian UMKM kecil maupun menengah maupun home industry. Lalu dari hal tersebut ada gak sih kendala dalam pelaksanaannya? Nah, untuk saat ini alhamdulillah sih kita lancar ya, tidak ada kendala maupun dari warga pun sangat mendukung untuk program-program tersebut. Rencana infrastruktur desa yang belum tercapai atau yang sedang berjalan saat ini itu apa, Pak? Untuk di tahun 2022 yang sudah terrealisasi di TPT Posyandu ya, sama pengaspalan jalan ya yang sedang berjalan sekarang di RW 12 yang direalisasikan di tahun ini, insya Allah kita akan ada pembangunan posyandu karena memang di RW 14 atau di Pila Bogor Indah mereka belum ada posyandu dan sangat membutuhkan posyandu. Beliau menyebutkan ada beberapa rencana pembangunan infrastruktur di desa seperti pembangunan posyandu, tembok penahan tanah atau TPT, dan pengaspalan jalan. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT menerbitkan Permen Desa PDTT nomor 13 tahun 2020 yang berfokus pada SDGs desa. Dalam regulasi ini diatur tentang prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2021 yang juga fokus terhadap upaya pencapaian SDGs. Salah satu warga setempat menyampaikan bahwa beliau merasa sangat berterima kasih atas perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur berupa perbaikan jalan pada desa tempat tinggalnya tersebut. Alhamdulillah bersyukur, berterima kasih kepada pemerintah yang udah menurunkan dana itu. Terus yang masyarakat di sini berterima kasih banget. Jalan-jalan udah bagus. Terus menurut Ibu sendiri infrastruktur seperti apa lagi yang perlu dibangun di desa ini? Kepengen sih ya seperti sekolahan ini kan kurang ya, MI Nurul Hidayah, tapi nggak tahu ya kepala sekolahnya udah mengajukan apa belum ya. Perlu dana ya, misalnya kan sekolahnya kan kecil di sini ya, kurang muridnya juga kurang ini, jadi ibaratnya anak-anak jadi banyak kan pengen ke SD gitu ya, sedangkan di sini juga kan ada MI ya, jadi muridnya kurang, milihnya ke SD, sedangkan di SD kan udah penuh, udah banyak ya. Di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa perlunya perbaikan sarana prasarana yang memadai untuk posyandu di desanya tersebut. Sama posyandu juga banyak kerusakan, seperti pintunya rusak, kamar mandinya, terus kipas angin, Kang bidan kalau lagi praktek ya, panas bu gitu ya. Dari beberapa wawancara yang kami lakukan, Desa Pasir Jambu sendiri sedang berusaha untuk mewujudkan tujuan 9, yaitu mengenai infrastruktur seperti pengaspalan jalan, pembangunan tembok penahan tanah, dan posyandu, yang dimana infrastruktur tersebut akan memudahkan masyarakat baik dalam mewujudkan ekonomi ataupun kesejahteraan. Dan tugas sebagai pemerintah desa ialah apabila sudah diberi dana, pemerintah desa wajib untuk mengelola, memanfaatkan, serta merealisasikan dana desa sebaik mungkin, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi di desa dan secara keseluruhan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Baiklah pemirsa, itulah tadi rangkaian informasi yang telah kami rangkum untuk Anda. Saya, Novali Disa Pamungkas, pamit undur diri. Salam New News.